Shalom adik-adik studi Kristen Elim. Pada saat hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan, pada saat hari ini kami ingin mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu itu akan tertanam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi kehidupan kami, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami, adik-adik kami di Studi Kristen Elim, mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Nah, doa dan seruan kami haruskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada saat hari ini kakak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mau menyampaikan renungan kita pada pagi hari ini di dalam Matius 27 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di sana tentang Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Begini firman Tuhan, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengambil uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan uang untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus telah diserahkan kepada Pilatus dan Yudas mati. Nah, Sabtu kemarin Miss Evi telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang apa?
hukum Taurat yang ke-9. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak tentang apa itu? Itu tentang jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Apa sih mengucapkan saksi dusta? Yaitu melakukan, memperkatakan hal-hal yang tidak benar, yaitu memberikan kesaksian-kesaksian palsu, seperti imam-imam dan tua-tua pada waktu itu. Mereka mencari-cari kesaksian-kesaksian tentang Yesus, kesaksian palsu, supaya Tuhan Yesus dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, hal seperti itu jangan kita lakukan, karena Tuhan Yesus tidak suka dengan hal seperti itu. Nah, sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tetap memperkatakan yang benar, ya kan? Nah, di situ Yesus setelah dari mahkamah agama di sana dihakimi, tetapi dia dicari kesalahan-kesalahannya, dia tidak ditemukan sama sekali, dan dia pun dibawa ke Pilatus. Di sana pun sama halnya, dia dicari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Bahkan di tempat itu, di hadapan Pilatus, dia dijatuhi hukuman mati. Nah, Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus dengan uang 30 perak, ya, sikal perak. Ketika Yudas ini melihat bahwa Yesus diberi hukuman mati, ia menyesal dan dia lari. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas? Kira-kira apa? Ayo, tadi kita sudah baca. Dia bunuh diri, dia menggantungkan dirinya sehingga ia mati. Nah, ada juga murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia juga menyesal ketika ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Kira-kira siapa? Yaitu Petrus. Petrus sama-sama melakukan kesalahan seperti Yudas, tetapi ada perbedaan mereka. Ketika Petrus menyesal, dia lari dan menangis datang kepada Tuhan. Dia minta pengampunan kepada Tuhan. Dia bertobat dan dia berkomitmen tidak melakukannya lagi. Dan sedangkan Yudas, dia menyesal, dia menangis, dia lari, tetapi dia ambil tindakan yang salah, yaitu dia bunuh diri. Nah, jadi adik-adik, dari pelajaran renungan ini, dari renungan hari ini, kita mendapatkan pelajaran di mana kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan, sehingga keputusan kita itu mengakibatkan penyesalan, dan penyesalan itu sehingga kita salah mengambil tindakan. Seperti Yudas itu. Ketika Yudas sudah menyesali apa yang sudah dilakukan, dia lari dan tidak mau bertobat, tetapi dia bunuh diri. Nah, jadi adik-adik, contohnya di dalam kehidupan kita ketika kita sudah menyesali dan kita harus bertindak lebih baik lagi, yaitu seperti Petrus, ya kan? Ketika contohnya waktu lalu hari yang sudah berlalu, mungkin kita pernah malas-malasan untuk mengerjakan tugas. Hal itu tidak baik adik-adik. Tetapi pada saat hari ini kita sudah sadar bahwa hal itu tidak baik. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, tuntunan Tuhan, agar kita tidak malas-malas lagi untuk belajar, sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Kakak mengajak sama adik-adik, ayo semangat untuk belajar, dan jangan pernah malas-malas lagi, kerjakan tugas dengan baik, ya kan? Nah, jadi selagi ada kesempatan, ayo pakai kesempatan itu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Adik-adik harus berpikir begini, hari ini tidak akan pernah terjadi pada hari esok, dan hari esok bisa ditentukan hari ini, ya kan? Dan pikirkan hal ini, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Selalu pikirkan hal itu dan lakukan hal itu. Biarlah semuanya renungan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada saat hari ini. Biarlah setiap renungan ini Tuhan bisa membuat adik-adik kami
akan melakukan hal yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami akan selalu datang kepadamu meminta hikmat yang daripada Engkau, sehingga kami dapat melakukan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami pun adik-adik kami SD Kristen Elim semakin hari semakin semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh para guru-guru yang ada. Biarlah Engkau juga berkati setiap guru-guru yang ada, biarlah mereka membimbing setiap adik-adik kami SD Kristen Elim dengan semangat sukacita baru yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat berkelimpahan sudah kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Jingle bell, bell, bell.